Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dikasih waktu untuk bertemu kalian dalam ruang dan waktu yang berbeda. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu sapa kalian dulu. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, kita harus selalu semangat, harus selalu tetap semangat menjaga kesehatan, belajar, dan segala macamnya. Aktivitas tidak boleh terhenti, apalagi aktivitas belajar, karena belajar itu minal maidi ilal lahdi, dari liang lahat sampai lahir, atau kebalikan. Ya, minal maidi berarti dari kecil atau dari buayan, ilal lahdi, ya, sampai liang lahat. Jadi yang namanya belajar tidak mengenal batas, ya. Karena yang namanya belajar itu harus dari kecil sampai sudah wafat, gitu ya. Tidak mengenal waktu dan juga tidak mengenal tempat. Sekalipun saat ini kita tidak bisa belajar seperti biasanya di sekolah tatap muka, kita bisa belajar melalui media online, daring, seperti ini. Ya, semoga kita bisa tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu, karena ini merupakan bagian dari ibadah kita sebagai seorang muslim. Karena di hadis yang lain dikatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ya. Mungkin itu untuk awal kita belajar, ya. Awal kita untuk memulai pembelajaran online, ya, melalui media online. Baik, apa sih yang akan kita pelajari saat ini pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang pengurusan jenazah, bahwa di dalam Islam segala hal, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, ya, kayak lagu ya, kita ada aturannya, ya, kita ada tata caranya, kita ada kaidahnya. Sebelum kita membahas tentang pengurusan jenazah, Ibu akan mengutip satu ayat. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya, akan menemui kematian. Bahkan di ayat lain dikatakan wala yastaqdimuna sa'ah wala yastahiruna sa'ah, ya, tidak bisa yastaqdimuna, tidak bisa dimajukan barang sedetik pun, wala yastahiruna sa'ah, dan tidak bisa dimundurkan sedetik pun, ya. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya, dan ajal itu tidak bisa kita request, ya, nanti dulu dong atau sekarang aja, ya, karena tadi dikatakan la yastaqdimuna sa'ah wala yastahiruna sa'ah, tidak bisa dimajukan sedetik pun dan juga tidak bisa dimundurkan sedetik pun. Itu berkaitan dengan bahwa manusia memiliki masanya, manusia memiliki masa expired, ya. Setiap yang diciptakan pasti akan menemui masa expired. Nah, begitupun kita adalah makhluk yang bernyawa, makhluk yang diciptakan, maka sudah pasti kita akan menemui ajal. Oleh karena itu, kita harus introspeksi diri bahwa apa sih yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini? Apa yang akan kita bawa? Apa yang kita lakukan? Karena kehidupan ini kehidupan fana. Setelah kehidupan di dunia saat ini, kita akan menemui kehidupan selanjutnya, kehidupan yang kekal abadi, ya. Baik,
kita kembali ke topik awal bahwa kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Apa sih yang akan kita bahas di pengurusan jenazah? Yang pertama, ketika kita mendapati seseorang meninggal, yang harus kita lakukan apa sih? Yang harus kita lakukan adalah kita menutupkan matanya, kita mengikatkan di wajahnya agar mulutnya itu tidak menganga. Kemudian kita telungkupkan tangan kanan di atas tangan kirinya seperti ini. Itu yang harus kita lakukan pertama terhadap orang yang meninggal. Setelah itu, ketika kita sudah memastikan bahwa orang itu meninggal, kita umumkan bahwa Fulan bin Fulanah, ya, atau Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan telah meninggal. Nah, maka ada kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap jenazah tersebut. Apa itu? Yang pertama, kita ada kewajiban untuk memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat adalah menguburkan. Kita akan bahas yang pertama. Berkaitan dengan memandikan jenazah, maka kita harus lihat kaidahnya. Siapa sih yang harus dimandikan? Orang yang seperti apa yang dimandikan? Yang pertama, syarat orang dimandikan, ya, atau syarat jenazah itu dimandikan, ya, seseorang yang meninggal dimandikan itu ada, yang pertama, dia harus seorang muslim. Yang kedua, dia bukan mati syahid, ya. Maksudnya mati syahid adalah mati yang berjuang, berperang di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, didapati tubuhnya sekalipun dia sedikit. Nah, maka ketika ada kriteria ini, seorang itu wajib untuk kita mandikan. Nah, itu syarat yang harus kita penuhi bahwa orang itu perlu dimandikan. Yang kedua, kita harus pahami bagaimana tata cara memandikan jenazah. Ya. Sebelum kita membahas tata cara jenazah, siapa sih yang boleh memandikan jenazah? Kita lihat jenazah itu laki-laki atau perempuan. Ketika jenazahnya laki-laki, maka dianjurkan yang memandikan, ya, yang memandikan diutamakan adalah sesama lelaki. Kalaupun perempuan, maka dia adalah istrinya atau anaknya. Nah, itu. Atau sebaliknya, ketika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Kalaupun perempuan ingin memandikan, berarti dia adalah istrinya. Nah, itu. Kemudian ketika ingin memandikan jenazah, yang harus dilakukan yang pertama adalah kita harus menyiapkan tempat yang tertutup, yang tinggi. Ya. Karena jenazah pun punya hak untuk dijaga auratnya. Maka kita harus menyediakan tempat yang tertutup. Kemudian kita harus menempatkan pada posisi yang tinggi. Misalnya kita menggunakan papan atau meja. Ya. Kemudian kita harus menyediakan air yang mengalir yang banyak. Kemudian wewangian. Ya. Kemudian handuk, kain basahan, kain pengeringnya, ya, untuk ganti, kemudian handuk. Nah, itu yang harus kita perlukan ketika memandikan jenazah. Ketika sudah selesai dimandikan, maka selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua, setelah dimandikan, maka jenazah itu kita kafankan. Kita lihat lagi apakah jenazahnya laki-laki atau perempuan. Ketika jenazahnya laki-laki, maka kita menggunakan 3 helai kain kafan. Ketika jenazahnya perempuan, maka kita gunakan 5 helai kain kafan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita siapkan 5 atau 7 utas tali. Jadi jumlahnya ganjil. Begitupun jumlah kain kafannya. Ya, ketika jenazahnya laki-laki, misalnya 5 tali ikat kita siapkan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita bentangkan dulu talinya. Setelah talinya dibentangkan, baru kita bentangkan kain kafannya satu persatu. Ya. Kemudian kita letakkan jenazahnya. Ya, setelah itu kita kita lipatkan, ya, kain itu dari kanan ke kiri, dari ke kanan ke kiri, ya, sampai 3 lapis itu habis. Kemudian kita ikatkan talinya dari bagian kaki, kemudian bagian betis, kemudian
bagian perut ya, atau tempat menelungkupkan tangan, kemudian bagian dada dan bagian kepala, kurang lebih 5 helai. Itu untuk mengkafankan. Begitupun dengan perempuan ya, menggunakan 5 helai kain kafan. Itu yang kedua, mengkafankan. Kalau sudah kita kafankan, kewajiban yang ketiga adalah menyolatkan. Nah, di dalam menyolatkan pun kita harus lihat ya, apakah jenazahnya laki-laki atau jenazahnya perempuan. Ketika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam ada di bagian kepala. Ketika jenazahnya perempuan, maka posisi imam tepat berada di depan perut atau diafragmanya. Ya. Kemudian apa yang kita baca ketika sholat? Bagaimana tata caranya? Nah, maka kita harus pahami dulu bahwa dalam sholat jenazah itu ada 4 takbir, tidak pakai ruku, ya, atau sujud. Ya. Kemudian yang harus kita lakukan pertama kali adalah ketika kita menyolatkan jenazah, jangan lupa kita baca niat dulu. Ketika jenazahnya itu laki-laki, yang kita baca adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah. Karena yang namanya mengurus jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Ketika sudah ada sebagian muslim yang melakukan, maka muslim yang lain kewajibannya gugur. Ya, yang pertama kita baca niat terlebih dahulu, kemudian setelah niat kita membaca takbir, diawali dengan membaca Fatihah, kemudian takbir selanjutnya kita membaca sholawat, kemudian membaca doa untuk jenazah, yang keempat membaca doa untuk jenazah dan keluarganya, kemudian salam. Yang membedakan adalah niat dan domir yang digunakan. Ketika jenazahnya laki-laki, maka domir yang digunakan adalah hu, ya, kata ganti buat laki-laki. Sedangkan ketika jenazahnya perempuan, maka kata gantinya adalah ha. Ya, misalnya saja yang pertama, kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 3 dan ini anggotanya. Nama saya Muhammad Farisya, absen 19. Nama saya Muhammad Iskandar, absen 17. Nama saya Dewi Atika, absen 7. Nama saya Namila Tiana absen 24. Kami di sini akan mempraktekkan tentang sholat jenazah atau menyolatkan jenazah. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbirat fardhu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahumma Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma khilafhu wa nahmihi wa afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma la tahina asyaku wa la tahina ba'daku wa kullana wa la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.